Ya pemirsa, meski saat ini sudah tidak lagi dipublikasikan, salinan putusan perceraian Ria Ricis dan juga Teuku Ryan dari situs resmi Direktorat Putusan Mahkamah Agung telah diunduh lebih dari 600.000 kali. Apakah dokumen perceraian terbuka untuk publik? Jika tidak mau dipublikasikan, bisa apa tidak? Kita akan sama-sama tanya ke Bu Taslima, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Taslima. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Taslima, dokumen putusan perceraian kita ambil contoh Teuku Ryan dan juga Ria Ricis ini saat ini sudah diarsipkan kembali. Sebelumnya memang dipublikasikan begitu walaupun dengan nama-nama anonim. Sebenarnya untuk putusan-putusan seperti ini apakah memang langsung saja akan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkait atau memang ada permintaan dulu dari penggugat atau tergugat untuk dipublikasikan atau tidaknya, Bu? Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya begini ya, Mahkamah Agung itu sudah meluncing Direktorat Putusan yang menjadi media publikasi putusan Mahkamah Agung sesuai dengan keputusan KMA nomor 144 KMA /SK/2007. Namun tentang standar pelayanan informasi publik ya di pengadilan mengacu kepada aturan ini, maka putusan termasuk ke dalam informasi yang wajib tersedia di setiap saat pengadilan. Artinya informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. Tetapi yang dimaksud dengan publikasi putusan adalah seluruh putusan dan penetapan pengadilan baik yang berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi, ya. Namun setiap putusan yang dipublikasikan dalam Direktorat Putusan telah melalui proses anonimasi, yaitu putusan pengaburan informasi dan yang memuat identitas para pihak yang berperkara itu yang dipublikasikan itu sudah dianonim, bukan tertera nama jelasnya gitu ya. Karena apa? Untuk melindungi privasi para pihak, saksi-saksi maupun yang terkait dengan putusan tersebut. Kalau mengenai ada atau telah terpublikasi itu, Pengadilan Agama itu telah anonim. Terus karena ini perkara secara ikot ya atau litigasi, sehingga hanya pihak yang berperkara atau kuasa hukum dari pihak penggugat maupun tergugat yang bisa mengakses, karena dia yang punya akses untuk itu akun. Hanya pihak penggugat maupun tergugat yang punya akun untuk membuka akses tersebut. Itu jenis itunya identitas para pihak tersebut. Selain itu tidak bisa. Oke, dari pihak MA sendiri kan sudah membatasi ya Bu melalui situs pada akhirnya yang sebelumnya bisa diunggah oleh masyarakat kini sudah dibatasi. Ini alasan kemudian tiba-tiba dibatasi apa Bu? Apakah ada permintaan dari pihak pemohon ataupun termohon untuk kemudian segera mengarsipkan dokumen yang sebelumnya dibuka secara umum? Itu di luar di luar kendali kami ya. Karena tugas Pengadilan Agama itu adalah mengupload putusan melalui ikot. Ikot itu yang tadi sudah saya bilang yang punya akun hanya pihak yang berperkara, terus dimasukkan ke dalam anonimasi putusan ke dalam sistem informasi penelusuran perkara. Kalau mengenai adanya kebocoran itu di luar keituan kami, di luar kewenangan kami atau di luar kehendak kami gitu ya. Bu Taslima, ada beberapa mungkin kita ambil contoh putusan cerai yang kemudian tidak dipublikasikan. Nah, untuk Ria Ricis dan Teuku Ryan ini kan memang sudah terpublikasi sebelumnya ya Bu ya. Nah, walaupun saat ini sudah diarsipkan. Ini bagaimana? Apa yang menjadi pembeda ketika suatu putusan ini tidak terpublikasi? Artinya tidak bisa kita unduh secara suka-suka secara biasa begitu, hanya mengetik saja langsung bisa terunduh, dan satu dokumen yang bisa langsung terunduh. Ini apa bedanya ya Bu dengan dua-duanya ini sama-sama memiliki putusan? Kami tidak bisa menganalisa apa perbedaan tersebut ya. Ya mungkin ya
pokoknya kami tidak bisa menganalisa apa penyebabnya. Yang jelas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang putus pada hari yang sama atau waktu yang sama itu sama-sama dipublikasikan secara anonimasi melalui sistem informasi penelusuran perkara. Mengenai kami contohkan, ada putusan-putusan yang hari tersebut yang terunduh ada 19 pengunduh, ada yang 18 pengunduh. Nah, tiba di yang barusan itu ternyata pengunduhnya lebih dari 600.000 sekian. Kami tidak tahu hal itu. Yang jelas masyarakat bisa menganalisa sendiri. Itu di luar kewenangan kami untuk menganalisanya. Biarlah masyarakat yang menganalisa kenapa sampai demikian gitu loh. Oke, karena banyak Bu masyarakat yang bertanya-tanya begitu, kenapa untuk pasangan termohon dan pemohon Ria Ricis dan juga mantan suaminya ini bisa kemudian diakses oleh publik, sementara untuk selebriti lain dokumennya ini tidak bisa kemudian diakses oleh publik. Apa perbedaannya sebetulnya Bu? Ada yang bisa di-upload dan juga tidak bisa di-upload. Bu Taslima. Baik. Sekali lagi saya ungkapkan ya, saya berikan informasi bahwa kewajiban Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan SOP-nya ya, dan berkaitan dengan publikasi putusan. SOP yang mengatur tentang aktivitas publikasi putusan itu dimulai dari putusan majelis hakim yang memutus perkara. Setelah selesai menghimpun dan meneliti putusan itu akan dipublikasikan. Langkah selanjutnya itu tidak tahu lagi bagaimana selanjutnya setelah dipublikasi gitu loh. Yang jelas kami sama mempublikasikan semua jenis putusan diputus hari itu. Gitu. Yang punya kewenangan pengunduhnya jauh lebih. Artinya itu siapa Bu? Yang memiliki kewenangan jauh lebih besar, kami bukan kewenangan kami untuk menilainya. Bu Taslima, tapi sampai saat ini pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan apakah juga sudah mendapatkan respon dari pihak pemohon dan juga termohon berkaitan dengan beredarnya dokumen perceraian keduanya? Respon kami, respon dari pemohon Bu, respon dari pemohon dan juga termohon. Kalau mengenai ini dalam hal ini penggugat ya, penggugat dan tergugat, bukan pemohon dan termohon. Kalau pemohon dan termohon itu penggugat, betul. Penggugat dan tergugat. Kalau mengenai respon, mengenai hal itu, selama ini yang sepengetahuan saya belum ada. Hanya mungkin, kami tidak tahu karena itu di bagian meja depan ya, atau di PTSP. Kalau para pihak itu telah mengambil salinan atau belum mengambil salinan putusan secara langsung, karena yang di-download, yang di-upload di sistem informasi penelusuran perkara, yang kemudian juga di-upload di sistem IKOT dan telah dibaca atau telah diketahui oleh para pihak. Jadi respon dari pihak itu ke kami belum ada. Atau kami belum mendapati hal itu. Baik, terima kasih Bu Taslima, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bu. Iya, sama-sama.